Masa boleh simpul yo. Dia juga gadai tangan dia mbak. Sebab lombong itu mesti ngangge kalender lawas. Jadi kalender Hijriah itu lek digathukaken ini kalender Jawa. Itu wonten geseke beberapa hari. Mula kali Sultan Agung digeser. Jadi wonten beberapa digathuke kalender Jawa kali kalender Hijriah. Nah, beberapa kelompok sing saderenge Sultan Agung sing ngangge kalender lawas. Mboten namung kalender, nggih. Saya terus waktu sembahyang lawas niku gitu saya. Sebab gurune dari Lampung Limulang. Jadi mboten namung kalender, sing mboten padha. Sembahyang niku enten sing mboten padha. Muridipun Sunan Kalijaga ingkang nembe diulang sembahyang ping 3 nggih. Sampai saat ini gitu sih sembahyang ping 3. Gitu sih wonten. Jadi dereng diterasaken saking patuhe kali guru. Sunan Kalijaga itu umure kan dawa. Jadi perjalanan pertama niku wonten sing diulang tembe ping 2 ono sing ping 3. Mila begitu boten diterusaken ulangane malih, boten meru sing anyar. Tesih nganti waktu terus. Termasuk sing isi teng Lombok niku muridipun Datuk Li Bandang. Datuk Li Bandang niku mulang saking mondok teng Ampel melakukan perjalanan teng Wetan transit teng Lombok teng Kampung Sasak. Niku nembe mulang salat ping 3. Niku pun pindah datang Gunung Bawakarai yang ada di Sulawesi. Makanya sampai saat ini sholatnya dia namanya ping 3. Sholat waktu telu. Wonten teng Jawa niku lagi diulang sholat gaib. Urung diterusno. Lah sing mulang niku mboten mara malih. Dadi mulane wonten wong sholat sing langgeng atine ngene eling niku ana. Iki dados lah sing terjadi teng Gunung Kidul niku tarekoipun Satoria. Nggih, kalender persatuan ya. Niku enggak ada kalender kiamat. Kenapa beberapa kelompok itu menggunakan kalender kiamat, kalender sendiri? Soalnya wong biyen niku kudu ngerti ilmu falak. Sebab saking angele bakul kalender. Sehingga setiap guru harus punya ilmu falak, ilmu menentukan waktu. Nah, beberapa kelompok-kelompok tarekat tasawuf ini masih berpegangan pada sistem kalender lama. Jadi bukan karena mereka bukan cuma dalam hal seperti di samping. Ada orang yang sampai sekarang belum percaya sama dokter, isih luwih percaya sama dukun. Ini jadi perkembangan masyarakat itu enggak semua serentak sama, itu enggak. Jadi makanya ada beberapa yang belum bergerak. Semisal sampai sekarang juga masih ada orang yang pergi hajinya itu enggak ke Mekah. Di Sulawesi masih ada yang pergi ke Gunung Bawakarai. Bahkan di Jogja ini masih ada yang pergi haji ke Gunung Merapi. Ada. Itu bukan karena sesat atau karena apa. Karena pelajaran gurunya dulu begitu. Jadi pelajaran guru itu tidak semuanya terus kemudian bisa diseragamkan, itu tidak bisa. Nah, kenapa mereka pergi kaji ke Gunung Merapi atau ke Gunung Bawakarai? Karena dulu kalau orang Jawa yang Hindu sebelumnya kok pergi kaji, masalah. Karena simbol Islam sama simbol Hindu itu ada kemiripan. Buddha, Hindu, Islam itu ada kemiripan simbol. Di sini nggak boleh ke candi batu. Khawatirnya kalau sampai ke Mekah, kok sama-sama ketemu Ka'bah, kok sama-sama batu. Di sini nggak boleh pakai air Jumprek atau air Gunung Arjuna. Sampai sana kok juga sama-sama ada air Zam-Zam. Sampai di sini waktu ibadah selesai itu digundul.
Ternyata di sana juga tahalul, urusannya rambut. Di sini Sibata, setelah itu Gadri menyembelih binatang. Nah di sana ternyata ada kurban. Khawatir terjadi sesuatu karena iman belum kuat, makanya beberapa dilarang. Dilarang apa? Dilarang untuk pergi haji. Khawatir terjadi split personality. Nah, jalan keluarnya apa? Agar orang-orang ini tetap bisa pergi haji, maka mereka harus sholat Jumat 41 kali, tidak boleh putus di satu masjid. Nah, masjid waktu itu hanya ada di Merapi. Karena di Merapi ada Syekh Jumadil Kubro. Gitu loh. Itu sekali lagi menandakan bahwa ketika orang sekarang masih ada yang punya kepercayaan haji ke Gunung Merapi, artinya bahwa itulah Syekh Jumadil Kubro satu, karena keyakinannya masih ada, jadi lebih kuat. Sama kan ke Gunung Bawakaraeng, karena di sana ada Datuk Pribanda. Nah, yang seperti ini juga belum beranjak. Jadi tidak semuanya pelajaran itu terus bergerak. Sama juga di dalam Islam, ada orang yang masih menggunakan paham lama, yang tidak bergerak. Satu contoh, celana cingkrang itu adalah paham yang di zaman Rasul, karena pakaian kain itu mahalnya luar biasa. Jadi dikhawatirkan orang yang punya kain panjang itu nanti belakangnya ada yang bawa gitu. Terus jalannya gini, karena kebetulan jubah yang dibawa itu jubah Romawi. Maka Rasulullah melarang, janganlah kamu pakai pakaian itu, karena itu menyebabkan kamu sombong, karena pakaian sisa kainnya semakin banyak. Ada yang masih bertahan seperti itu sampai sekarang, nggak mau panjang cingkrang. Tapi ada yang sudah, wong itu dulu toh urusannya sama kain gitu, sekarang kain lebih murah. Sama dulu juga ada masalah jenggot. Kenapa orang nggak boleh cukur jenggot? Karena orang Yahudi itu sukanya klimis, jenggotnya nggak ada, rambutnya disemir, giginya ditandani. Karena apa? Karena Nabi Musa waktu mau dicabut nyawanya itu marah sama malaikat Israel. Malaikat Israel ditonyo sama Nabi Musa, lapor sama Allah, ya Allah kenapa saya kok ditonyo sama orang itu? Itu sangat main-main, itu Musa. Aku aja belum dikomplain sama dia. Makanya kamu hati-hati kalau sama dia. Makanya terus malaikat Israel sopan namanya, Musa, nyawamu sudah expired, udah waktunya diambil. Tetapi kamu bilang dong, jangan langsung ambil. Enggak, kamu sudah dikasih tanda, rambutmu sudah putih, jenggotmu udah semrawut kayak gitu, gigimu sudah ompong. Oh gitu ya. Ya sudah, kalau itu sudah memang ya. Terus sekarang kalau aku mati taruh mana? Itu surgamu di situ, ya sudah matilah, nggak apa-apa sekarang. Lalu semenjak itu karena Nabi Musa dicabut nyawanya karena giginya sudah ompong, rambutnya putih, jenggotnya semrawut, maka orang Yahudi punya kebiasaan melihat memperbaiki gigi, nyemir rambut, nyukur jenggot supaya kalau malaikat Israel datang, oh belum waktunya. Kan itu berlaku sepanjang sampai zaman Rasulullah. Nah, ada yang sudah beranjak. Oh ternyata itu adalah alasannya Yahudi. Karena sekarang Yahudi juga sudah panjangin jenggot, rapi-rapi. Yahudi kan jenggotnya panjang, oh ya sekali. Berarti ilat itu sudah bisa diganti. Sama, ada orang itu yang masih beranjak, ada yang belum beranjak. Sama, jadi kasus kayak Mbah Benu, itu masih lebih banyak. Islam Abu G juga pasti hari rayanya beda, karena kalendernya itu kalender beda, karena penyesuaian kalender Jawa sama kalender Hijriah itu dulu memang perselisihannya nggak sederhana. Nah bagi beberapa orang yang belum dapat WA dari Sultan Agung, ya pakai kalender yang lama. Jadi jangan dipersoalkan yang kayak begitu. Kalau kamu pengen mempersoalkan, hadirlah sebagai orang yang punya pengetahuan, bukan sebagai seorang pembenci. Ini kan semuanya hadir sebagai pembenci, tidak pernah hadir sebagai orang yang berilmu. Kalau kamu hadir sebagai orang yang berilmu, ilmumu yang akan berbicara.
Kalau kamu hadir sebagai seorang pembenci, maka kosakatamu yang paling buruk yang akan keluar. Nah ini aja sebenarnya. Hadirlah sebagai orang yang berilmu. Katakan bagimu di kalender berkata, monggo dengan kantong. Dan itu bisa. Sama dengan orang ribut dengan pawang hujan. Loh, dulu itu juga pawang itu nggak cuma hujan. Karena survival manusia itu berhadapan dengan persoalan yang banyak. Persoalan dengan hujan, ada pawang hujan. Ketika orang menghadapi masalah dengan ular, pawang ular. Ketika orang menghadapi masalah dengan harimau, pawang harimau. Jadi semuanya punya. Nah kalau kita hadir dengan sebagai orang berilmu, kita tahu oh ini loh duduk persoalannya. Jadi kalender Jawa dengan kalender Arab itu beda, harinya ada beda. Harinya di sini Pak, pon wage kliwon legi, paeng pon wage kliwon legi. Makanya nek undo belum dino kliwon, besok mesti legi. Nah, jadi banyak untuk penyesuaian ini tidak mudah. Nah itu dulu dikerjakan oleh Sultan Agung, menyesuaikan kalender Hijriah dengan kalender kan sama. Penyesuaian waktu Islam menggunakan kalender Hijriah, penyesuaian dengan kalender Masehi juga masalah. Karena yang satu ada 31, yang ini cuma 30. Kan itu juga penyesuaiannya lama. Jadi nggak cuma dalam hal itu, makanya kalau urusan kalender ini, urusan hari raya, hari Jumat, bagi kita ini, oh itu ya arahnya orang Jawa yang tahu. Memang dulu terjadi pergeseran dan setiap orang, karena kalender nggak semudah sekarang, maka seorang yang punya umat harus mengerti ilmu falak, ilmu perhitungan hari. Jadi kata anak sekarang ya hati-hati, karena jangan-jangan kamu keseharian tidak pernah ngurusi mereka, tapi begitu ada sesuatu yang menurutmu berbeda, kamu caci mereka. Terus keseharianmu itu apa? Urusanmu dengan mereka. Ketika mereka punya hutang, ketika mereka punya masalah, larinya ke Babelu. Tiba-tiba ketika mereka punya masalah, seolah-olah kamu yang selama ini ngobeli mereka. Mereka kan nggak bisa gitu. Mereka punya hutang, mereka anak nggak bisa bayar sekolah, ada yang lahir nggak bisa keluar, apa? Itu larinya ke Babelu. Apapun bentuknya, Babelu itu adalah imam mereka. Kamu gak pernah ngapa-ngapain sama umatnya. Ketika umatnya lapar, ketika umatnya gak bisa bayar listrik, kamu di tempat lain entah di mana. Yang ngurusin ya Babelu itu. Jadi urusan Tuhan pun diserahkan sama Babelu. Loh kok tiba-tiba urusan yang lain kamu gak ikut, begitu urusan Tuhan kamu mau take over, ya gak bisa begitu. Urusan mobil bosok, mobil bengkel, mobil remek, tahan didandani. Begitu dia nggak bisa ganggu jalan, kamu mau rusak lu, ya nggak bisa orang ya. Nah ini loh kadang kita ini. Jadi makanya pewaris Nabi itu nggak mudah, nggak sederhana yang kita bayangkan. Bawa senso itu, apa lu keseharian kita ada di mana? Kalau kamu memang menganggap ini masalah, hadir sebagai orang berilmu dengan ilmu harus hadir. Wa'allamal insana ma lam ya ilmunya Allah. Nah, itu makanya itu pentingnya gitu. Jadi jangan cuma kalender puasa. Bahkan ada orang yang masih nggak mau, pokoknya kalau kakeknya meninggal geblaknya kapan? Kok gawe acara? Ya pasti gak mau, gak bisa. Itu meninggalnya bapak. Mau bikin rumah, oh gak bisa, itu meninggalnya simbok. Nah kenapa dia begitu menghargai simboknya? Nah, karena seumur-umur diomelin sama simboknya. Kamu hadir sekali aja gak pernah menyelesaikan urusannya, tiba-tiba hadir seolah kamu yang paling benar. Gak bisa begitu. Makanya ulama itu hadir bersama umat. Ya siap dibuka, dikerja, siap dirusui. Kalau kalanya itu baru bisa ngomong. Lu kalau ini salah lu. Kamu selama ini di mana? Mengira tahu akor.
Gitu. Maka laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ora laqad kana lakum fi Rasulillahi mau'izatun hasanah. Bisa toh. Uswah itu hadir bener-bener menjadi teladan. Jadi contoh didelok lho, iso didelok. Yang itu. Nah itu yang selama ini ada orang yang tidak pernah ngurus agama, tahu pasang jempol balik itu. Jadi alamal insana malam ya lah ngajar dengan ilmu Allah apa yang tidak diketahui oleh manusia. Ngajar itu ya hadir di antaranya itu. Jangan semena-mena merasa punya ilmu, nggak bisa. Kamu bisa baca, tapi kamu nggak bisa menyelesaikan. Sama saya bisa baca ilmu kedokteran, tapi saya nggak pernah bisa melakukan bedah di ruang. Bedah mati semua. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ajari. Itulah makanya ilmu laku itu penting. Pengetahuan yang disimpan di sini, lakunya itu yang jadi hal-hal seperti itu masih biasa, masih banyak. Jadi yang nggak ikut umum bukan cuma kalender. Sudah umumnya sudah nggak usah jauh-jauh saya secara pribadi ya. Sampai mungkin nggak pernah tahu apa problem saya. Aku delok kelewang itu nggak takut. Nggak takut saya. Tapi delok dom suntik itu dia aku lebih ya. Coba. Lu kan sama loh. Aku delok singo ya. Ora mesti aku tahu depan sama singo di Serengeti itu ya. Singone melayu, aku ya melayu. Tapi berani. Lo wedi itu kenapa coba? Lo jadi ada yang nggak beranjak, itu kehidupan itu nggak bisa diseragamkan gitu. Lo tinggal diopo aku nyokot yora, tapi gila kan, itu sama. Nah, aku tak isi tak senso ya rapopo, baca tak kelewang, tapi aku redom suntik, ngepir ya coba imunisasi tuh gue Pak Jokowi aku Melayu gitu ya coba. Ini kan sama. Jadi ilmu itu hadir menyelesaikan orang yang tidak mengetahui. Makanya tolong saya sudah ini mulai dari santri itu selesaikan umat itu dengan ilmu, bukan orang bukan ada habisnya. Gaplek rapanen layu nambah benih. Kenapa nggak lari ke rumahmu? Ya kamu nggak dikenal. Iya, ngising nggak iso metu kasarannya itu lari ke benih. Hadirnya keseharianmu di mana? Jangan atas nama ilmu. Makanya Rasulullah hadir di tengah-tengah masyarakat, bukan hadir di menara gading. Umatku, hadir dilempari batu segala. Emang Gusti Allah mengutus Kanjeng Nabi terus jauh, makanya laqad ja'akum rasulun minkum itu dari bangsamu, bangsa manusia. Itu laqad ja'akum rasulun minkum azizun antum harisun, kan banget karepe. Saking kuatnya keinginan, jadi makanya ukuran dua keinginan dan opo-opo alo-alo itu seorang Nabi Blas, contoh Nabi Blas ini. Mereka nggak punya keinginan yang kuat untuk memperbaiki umat, cuman aktivis medsos. Wah, itu kejahatan medsos yang luar biasa, kejahatan orang luar biasa. Dia nggak punya. Rasulullah itu antum harisun alaikum bil mu'minina raufun, sakit banget keinginannya. Apa banget keinginannya? Ini nggak ada keinginan apa-apa. Setiap hari jualan apa? Setiap hari dia kerjaannya apa? Mikiri awake dhewe gitu kadang. Ono sing bakul lopo. Tiba-tiba ketika umatnya keliru, waduh, kamu selama ini ngapain? Kamu ya jadi open-openan, kalau tiba-tiba kayak ini sok ngopeni begitu nggak masalah. Nggak bisa gitu. Anitum harisun alaikum bil mu'minina rauf
Secara ilmiah itu bisa dicari kenapa? Secara ilmiah itu kenapa? Itu sama dengan orang dikasih cerita kurma ini Nabi. Tapi begitu dia kurma itu sih milih telo. Iya, terus kamar nesu iki luwih apik timbang telo. Ora iso ngono. Iki lho jam-jam luwih apik timbangane banyu sumur. Seger sumur luwih ora nesu. Kan gitu. Nah, pergeseran nilai ini dulu ini benar-benar dihitung sama para ulama, dihitung betul sama para ulama. Itu. Makanya ya kita kadang harus tahu itu, menyampaikan ayat-ayat Allah itu juga harus dipahami. Karena nggak mudah. Ayat-ayat Allah itu penuh rahasia. Waktu ngaji tengah wengi tak jelas, ayat Allah itu penuh rahasia karena itu ayat Allah itu file gitu kan. Quran itu kan file dari Allah, file yang didownload oleh Rasulullah melalui malaikat Jibril. Itu kan downloadan. Quran itu bal huwa Qur'anun majid fi lauhin. Quran itu ada di dalam lauh. Lauh itu apa? Jangan caci lek merdeka, ojo kelatune caci lek, apa caci lek mbok urusi. Jangan merdeka dek matemu kok ora dosa. Apa meneh ning mlayu-mlayu, apa mbok urusi. Gitu. Lau. Jadi di-download dari laut, dari pusat datanya Allah yang ada di langit. Apa harddisk sana. Makanya di password. Makanya mau ngerti password itu wangel ngerti nih. Hudalil muttaqin ini pasti ngerti password. Makanya Quran sebegitu banyak tetap ono alif lam. Itu password deh. Nun, kaf, ya, ain, sod, coding kalau anak sekarang ngomong. Sama dengan file dari sana, ya di password ya ono coding ya alif lam. Coding itu mau lafaz mau kalimat yang penting ada hurufnya. Loh, makanya ulama-ulama dulu kan belajar coding itu lama. Apa jatuh hawazun? Pakai lama dia nggak main-main. Karena pakai huruf. Nah orang kan nggak ngerti itu. Hudal lil muttaqin. Lil muttaqin itu orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu apa? Orang yang kemana-mana merasa di situ ada Allah. Jadi uang isi mediti rumah sono Gusti Allah. Lah iki wong iki ora tau rumah sono pangeran. Rumah sana begitu ono uang mesti ra umate pangeran. Apa yang saya perlu? Kowe iki lagi perungono wis ra lali nek kamu diawasi Allah. Ya kan kita pula orang itu hudal lil muttaqin. Quran itu untuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang yang dimanapun selalu merasa di situ ada Allah. Lah Gusti Allah itu makhluk macam-macam ya, ono sing pinter, ono sing bodoh, ono sing apa. Kamu baru lihat gini, kamu lupa bahwa kamu juga sudah dihadapi lihat Allah. Wis lali, itu gek ngono-ngono tok wis lali. Nek dunya iki ono pangeran, kaya kowe wae pangeran kan gitu. Loh, jadi orang sudah marah, sudah emosi. Dia lupa bahwa kayak lagi ngono tok. Padahal dalikal kita pula orang itu hudalil muttaqin. Jadi orang lagi lihat gitu dia terus kalau pengiran kok deh itu Gusti Allah kayak gitu. Jadi makanya kita ini kadang ya Allah, dunia ono pengiran. Nah selagi mereka merasa mau berhadapan sama Allah, oh ya wis ben diurus karo Gusti Allah. Buktine ya poso. Senajano mek 17 dino menurut kita mereka wis 29 dino kan hitungan kita baru 25 kemarin sana sudah 30 podo karo aku zaman sekolah Senin dosenku kamu gak pernah masuk loh kan itu kalau bapak masuk saya gak hadir dihitung yang saya hadir bapak gak datang gak pernah dihitung aku kan gak pernah gak hadir ya Allah itu kan hadir betul kita meyakini Allah hadir di dalam setiap kaum muslimin
Allah hadir dalam setiap desah kaum muslimin. Allah hadir dalam setiap desah manusia. Nah kita nggak pernah tahu desah manusia. Kapan mereka mendesak, kapan mereka bersedih, kapan mereka susah senang kami lo ngurus begitu keliru awak diri dia ini kan kacau gue ngomong. Boleh aja ketok itu ono sing kudu ditandani. Itu aja cukup. Kaya ono. Itu apa yo? Betapa yang hadirkan hati kita ini. Loh, ono pengiran niku ning kono iki yo ono pengiran ning kono. Coba pikir kono Gusti Allah sing karo awak dhewe. Mangsamu kono Gusti Allah itu yo ora. Ya kuwi aku cuman nganggo kalender sing duwi diwarisane wong tuwa. Kaya sampean tuku mangan ning warung Padang cepet. Lah ono sing nek gak nandur ning sawahe dhewe warisane wong tuwa ora nyaman iki. Kamu hadirnya kapan? Enggak pernah hadir kok. Sing imami yo mbak bendu. Allah, akbar yo sing imami. Digawe semengi sak Quran yo tampa, gawe cepet yo tampa. Masjid yo gawe-gawe dhewe. Kamu gak pernah hadir bikinkan masjid. Mau yo ora tau rono, ngrasakno rono pisan neraka lu piye tekan. Rasamu ning kono iki rene Gusti Allah ngono. Hudan lil muttaqin. Nah terhadap Allah itu apa? Terhadap Allah itu biyen wis tak ada. Terhadap Allah itu kan jenenge lho. Ubudullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu berbeda seolah kamu lihat Allah. Kalau kamu enggak tahu, enggak lihat Allah, yakin Allah lihat kan? Engkau nanti husnudzon ihsan. Husnudzon mungkin yo arepe kek ngono. Tapi sampean tip nah ono wong yo beles yo gak tau poso. Yo ono. Yo gak taruh wae. Tapi riyo melu yo. Yo ngecet omah barang. Ngecet omah barang. Wih, itu problematika umat itu banyak. Itu lho kowe dandani. Iku memang dandani 5 dino. Jadi kalau kamu lihat umatnya Mbak Bun itu oleh diskon 5 dino, itu kamu anggap keliru. Iku kowe wis ra dandani salatnya, wis ndak perlu kamu perbaiki, kok wis gelem salat. Zakatnya nggak perlu kamu perbaiki, akan lebih sulit daripada yang mulai dari nol. Utawa sing minus. Iku luwih angel mana kowe dandani. Menghadirkan hidayah pada mereka. Minta pada Allah, lu angel bener, lu mek sampean dandani lamun rono ya dandani. Wong to ngono ya Mbah Bro ya njaluk ngapura. Kan lu eneng. Jadi ibarat mobil itu sudah jalan, wis banter. Kowe iki karek ganti saka premium bodol nang ngene Pertamax. Syukur Pertamax plus ngono kan lu eneng. Timbangane ra ono mesine. Lu angel meneh lu. Itu lebih mudah kamu perbaiki. Kalau itu kamu anggap salah, itu lebih mudah. Wong sembahyang ya wis tipis kabeh lho itu. Garek persoalan riyoyone luwih cepet. Bocah-bocah ini wani malah luwih cepet maneh nek wani. Ayo nek wani ngono terus minggu kepungkur wis riyoyo. Wong alasane adzan maghrib karo adzan dhuwur padha ya. Wis wani ngono bener ora wani napa kok tak tunggoni. Nah kiai ini riyo coba aku ra eneng. Riyo pisan. Apa? Disi aja yang mlebu pasar pengen riyo kok pisan. Kok bulan rumah wis tuku klambi riyo kok piye? Lha itu lah. Jadi jono. Sing dadi wong tuane iku sapa? Fa abawahu yuwabidani aw yurasirani aw yumatsisani. Bar dadi wong tuane iso bae ngono nanti. Maka hadirlah sebagai orang tua umat ini. Ojo kok teko nggo garisan ra kok garis ngene. Kok plang ngono lho ya piye karepmu? Kok iku wis enak kamu hadir ke situ. Arek dandani piro to ibarat cakak ya
ibarat apa langgar itu wis dadi makane kurang kempyak. Kan luwe gampang nambahi genteng kempyake timbangane ngetekno saka iku. Ini pikir itu kalau kita hadir sebagai orang yang biasa ngomong umat, logika kalmu mesti paham. Nek wong biasa mulang, wong biasa ngomong. Tapi nek sak umur tukang dongeng iki ora ngerti dikit. Apa betul. Wis mulang, wis memedase. Iya ta, jadi itulah hadir sebagai orang yang wa'allamal insana ma lam ya'lam. Ulangi apa tuh? Ya kok ulang bab pangeran. Lha iku urusane pangeran. Mangane kan apa wae mulai yo kok nyebut asmane Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Maca akidatul awam iku abda'u bismillahirrahmanirrahim. Dadi Gusti Allah iku welas asih. Iku hadira ngono. Jadi biaini rahmah itu dengan tatapan kasih sayang itu penting. Gitu. Makanya saya juga nggak terlalu ribet. Uang dimong karo sapa Riza bahasa lama atau kunci keras. Kira apa aku yo ora iso wis luwung lho dimong dhek. Senajan timbangane ra ono sing ngomong mengkilangan bismillah tok ya awak dhewe lopo to. Mengkelangan selawatan, mengkelangan cuman kehilangan. Menurut kita kan cuman kehilangan tahlilan. Wis dimong dhewe ora iso ngomong. Tadi sesuk nek kono wis pengen tahlilan kan karek tambahi kilo tambahani tahlilan itu ya. Oh iya Kiai. Oh kurang bismillah. Oh iya Kiai, tapi saya harus pakai bismillah lagi. Oh iya, ora apa-apa. Wong aku yo bolak-balik dandani wong. Alumni ne kono ya bolak-balik tak tuturi ya ngono sing maune ra bismillah ya saiki do bismillah. Sing maune tarweh 8 ya tak tambahi. Ngono tok lho. Wong maune pancen sing mulang iku mek 8. Begitu tekan kene tambah ono iki sing apik. Alasannya apa ya enggak usah ribut. Wong sama-sama ndak tahu yang bener 8 apa 9 apa 20. Ya sesuk ning akhirat kok sing bener 8 kan kowe sing disisa 12. Saling melengkapi ngono ae. Itu. Lah kecuali dikafirno kali syahadat yang ora ngomong. Kafir asyhadu an la ilaha illallah. Ini jadi kayak kenapa? Karena pada saatnya nanti umat itu juga akan berjalan menuju Allah dengan gayanya masing-masing. Iku ta isih luwih gawa tarweh, timbangane gawa dadu. Oh kan kamu metu nek ngomong iku. Ngono, iya sing gawa dadu ora tau mondok, lha sing gawa dadu ku tau mondok tambah angel meneh ulangane. Wong duwe dalil kok. Aruan kaya kamto ora duwe dalil lha ulangane gampang. Los. Kowe Mbah Bendu. Lha sing angel kan duwe dalil, kandhane mak tepi susah banget. Ngono iki nama lu benian. Ini adalah pandangan ini. Misalnya, apa? Panu, wingi kula lho, rame gara-gara tak apa ana apa 1000 hari ada sapi. Ada kepala sapi. Itu ada yang bid'ah lah. Mereka kan enggak tahu. Nih, awak itu wis dipangan wis setahun wis entek. Lah dase iku turane. Ning freezer. Opo ning jero freezer ternyata isih. Dari kantor kesehatan gas loro. Sisane sing diet nggih dimasak lha dilalah masak karo dase loro. Awake nek wis entek. Wis dipangan wis entek. Ono sajane anu tricake iki kaya ono. Lah kok akhire kan kuwi apa lagi nek misale alasan mlebu swarga numpak sapi lah ya mek ndas iki lah kaya dadi barokah ngene. Ada itu kan apa tuh gitu loh. Dia tidak ngerti urusannya uang. Ngono kan itu tidak ngerti urusannya uang. Itu kira karena itu pakai ritual udah ya. Aku ngawake wis ya sesuk meneh tak tambahi ono awake morone ini. Nah ini. Jadi
Makanya tadi kadangnya seneng, kan dandani ngono lho. Kita cuma nggak terlalu capek karena syahadat sudah, sholat sudah mau, hanya minta diskon, mungkin nambahin tok lho kok angel. Nanti ditambahin mau kayak duit kalau itu sarung langsung belum modal. Jadi seorang ulama itu melihat itu jangan kemudian salah gitu. Makanya orang yang berilmu disebut ulama. Nah ulama itu yakhsha Allah, takut sama Allah. Innama yakhsha Allah min ibadihil ulama. Jadi saya wedi nang Gusti Allah. Jadi di dalam sini aku ora ketok wedi nang pangeran ora ketok. Kuwi Allah ku ora kurang di situ ya umat Gusti Allah. Kok ora sembahyang ngopo? Jangan-jangan khed. Lu kan yo ono kiai mlebu warung. Wah, kiai opo poso-poso mlebu warung. Lu kok ora ngerti musafir. Lu enggak tahu. Imam Syafi'i itu waktu masih kecil karena sudah hafal Al-Muwatta, sekitar usia 8 apa pokoknya 10 pas 8 itu diminta Imam Malik ngajar Al-Muwatta. Santrinya tua-tua semua. Tiba-tiba tengah-tengah ngajar Imam Syafi'i berdiri ngombe. Klok ngapul itu murid-muridnya. Kata Imam Syafi'i, lho apa sampean ngerti? Nah aku urung balik. Dulu wajib puasa Imam Syafi'i itu jadi waktu masih kecil. Tapi karena sudah hafal Al-Muwatta di luar kepala, suruh genteni Imam Malik. Tengah-tengah ngajar, watek ngombe. Gak. Masih diajar para syekh ini marah. Ya Syafi'i, kenapa kamu minum? Ini puasa. Loh, sama kali ya aku urung balik sih. Itu lu lali gitu, lu balik. Terus sekarang ini kan banyak lah, kan dia nggak hadir di situ, ngaji deh kayak guru komplain. Nah itu loh makanya tolong sesok itu loh, itu dadane pesayu dia lo kok lo, sampai kata ngurusi babenu dulu raja ngape raduwe, kasur ini raduwe, turun lagi neng galar. Agar turu kasur kegele loro. Lah kamu tinggal kalau Mbak turu kasur Mbak yo. Mbak nggo kalender. Ora malah takon lu kartu opo telepon Gusti Allah. Sampeyan gak tau takon sing Isra Mi'raj dina 70 sampe gak takoni. Ini Tadrutal ummah bi'ainir rahmah itu. Lihat umat itu dengan kacamata kasih. Itu makanya hudan lil muttaqin. Nah, jalan yang paling mudah untuk menjadi orang bertakwa itu apa? Jalan yang paling mudah menjadi orang bertakwa itu diulang, dikokon kosong. Kutiba alaikum syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa sih orang bertakwa yang ngomong poso? Hubungannya apa? Ya karena puasa itu menahan nafsu paling dasar. Poso itu yang penting gue udah latihan, udah mangan, udah ngombe, udah ngisar udah jadi udah tak tahu. Maksudnya cowok lu iku lah. Ya sing belum pernah ada. Jangan. Itu basic insting. Itu basic dasar namanya disebut nafsu paling dasar. Makanya poso itu bisa berkuat dulu es degan tuku kemu. Lu enggak apa-apa. Seperti kok cuma di belakang gini-gini itu lah. Kepada mangapan orang gini-gini itu. Jangan ke belakangnya itu. Ngarep tok. Mulane puasa itu sikatan boleh. Ngicipi makanan boleh, yang penting jangan masuk ke belakang. Gini-gini itu. Sampai nek iso ngerokok orang mlebu sak mbune iku. Lah iya, itu puasa paling dasar. Makanya sama jalan-jalan ngumpet permen lollipop. Kenapa? Pas ketemu coba mlebu sak mbune
Puasa paling dasar. Dan kalau itu sudah kamu lakukan, insya Allah kamu termasuk orang yang berpuasa. Ini so imun, aku puasa. Kok ngomong permen orang bunyi gitu. Itu. Nah, yang lain itu kan syukur-syukur kamu bisa berpuasa, jawarihmu, panca inderanya bisa puasa. Itu puasanya orang khusus, khawas. Nah, puasanya orang yang paling akhos itu hatinya ikut puasa. Jadi sekolah dasar juga nggak apa-apa. Makanya pokoknya kamu tapi aja ngentut ning banyu. Karena sileting nek buka tuh langsung mlebu terus mlebu. Narik. Itu enggak bisa. Makanya itu yang harus diingat. Nah, kenapa sih nahan hawa nafsu ini kok dasar ini kok penting? Nah, karena innan nafsa la ammaratu bisu. Karena hawa nafsu itu pasti mengajak pada yang jelek. Sementara nafsu itu ada di basic insting ini. Nek menungso ini sih gak punya nafsu jelek. Menungso itu manusia yang asli, yang filenya itu di sini kan, yang disebut roh. Roh itu kan file aslinya manusia. Jadi manusia yang asli itu roh, makanya roh itu melakukan perjalanan panjang itu dari Allah kembali kepada Allah. Di dalam perut ditemani kakang kawah hari-hari. Nanti begitu di dunia ini ditemani jasad tubuh. Sampai kuburan sudah tidak ditemani tubuh, sudah independen. Barzah itu tubuhnya di kuburan, ruhnya kembali kepada Allah. Kan gitu. Jadi temennya terus ganti-ganti. Makanya sampai nggak usah pusing. Sampai di sana diharap-harap doakan, ya Allah mudah-mudahan punya anak. Doa orang tua mengharap. Di dalam perut sampean ditunggu sama orang tua di dunia. Saiki sampean iki sing urip-urip iki ditunggu bapak ibumu sing wis ra ono ya anakmu lho nyusul-nyusul. Kudu wae. Repot. Mbah ning kono wis ngenteni. Engko sampean tekan kono ya dolan-dolan. Mbah ngono wis kok nyusul kowe ngono kok Mbah. Makanya sing sering sampean ndongakno sana biar gak asing. Makanya saya setiap habis sholat selalu gak pernah lupa wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat alladzina sabaqu bil iman. Tadi saya sampai ngorong ben ora asing. Oh sering transfer aku iki lho. Duh, sedekah sing ora tau ketok berat itu, dan kita selalu diajarkan untuk bersedekah dan pasti ikhlas. Ora ono sedekah pakai ora ikhlas. Mesti ikhlas. Masya Allah mantau wong itu tetep pas apa Allah maghfir lil muslimin wal muslimat pasti gitu. Nah, rohani ini kan sudah di file yang sama di atas sana dulu. Alas tuh birobbikum, kamu lupa gak ngelakuin Tuhan. Diregister di lauh tadi itu. Terus dikasih data kan, fanfukur ruh kayak paketan. Nyomongnya semene, ini semene, paketannya tak yakin menghilangkan. Besok waktunya malaikat mencari, ini waktunya habis. Ini tinggal di Sherlock, ngomong orangnya. Di Sherlock, ini share live gitu kan. Makanya istilah kan share live loh. Cik, ketemu sama kandelek nanti ya kenangan. Makanya di sana, nah, nyawanya dia itu sudah kenal Allah, harus tahu. Alas tuh robbikum, gak lupa gak nanti ngelakuin Tuhanmu. Oh lupa rasanya, ya Allah aku gak akan pernah lupa waktu ini. Allah. Cuma setelah itu kan dibungkus oleh jasad. Jasad ini yang punya nafsu. Iki lah. Dan nafsu itu selalu ngajak yang jelek. Sementara manusia punya memori jenenge roh. Kayak handphone ini punya memori. Saiki nyuting aku gini ditaruh di mana? Di memori. Habis nyuting handphone dibanting juga nggak apa-apa. Tapi rekamannya masih ada karena memorinya masih utuh.
Makanya sampai ini ngelakoni apa saja direkam olehnya nyawa ini ngerekam memang ini direkam ini jejak digital gak akan pernah hilang. Nah makanya jangan sampai rekamannya jelek. Nah orang kalau nafsunya gede rekamannya jelek gitu kan. Jadi makanya orang kalau emosian rekamannya gak pernah bagus. Ada yang waduh rekamannya waduh. Tapi kalau alhamdulillah temanku ternyata masih hidup betul sih ngorok rekamannya alhamdulillah. Ini terus jadi tidak pernah berubah. Makanya uang itu nek nafsune gede rekamannya nggak pernah bagus. Delok uang ujian, wah kok berbeda kuping, rekamannya jelek terus. Tapi kalau orang nafsunya udah kendor, itu mungkin sedang nunggu, oh iya neng kampung ujian mau sebagian isi neng sawah. Alhamdulillah senajan wis rada telat-telat isi dinteni. Rekamannya bagus. Makanya nafsu itu nggak pernah merekam bagus, rekamnya jelek. Tidak ada yang bagus. Nah, aja sampai rekamannya itu makanya agar rekamannya itu nggak jelek, kita hadirkan diri kita, nafsunya diturunkan, bolak-balik tak contoh itu ya. Nafsu itu jangankan terhadap yang haram, terhadap yang halal itu bisa jelek. Ini kan puasa, puasa. Lah ini kan rata-rata orang mana-mana kan jauh. Itu kalau Gusipul itu orang Bondowoso sana, setengah Madura, setengah Jawa swasta gitu kan. Teluk Lemak. Lah di sana mungkin kangen tape. Bondowoso itu kan salah satu kan tape. Di sini bayangkan tape wis saking kepingin nih sampai ngiler. Berhubung sampai rumah lebaran, bakul tape tutup tape. Lama-lama tambah mangkal, wah ini tape gitu. Pengen tape aja kok susah. Akhirnya main ke rumah kiainya. Kebetulan itu ada tape. Hati-hati itu jangan bawa makan. Karena tape itu pasti nikmatnya luar biasa. Mau didorong nafsu satu bulan. Akhirnya begitu dipangan, tertutup kayak makan seprit saking enak. Akhirnya udah keturutan. Begitu keturutan ya udahlah, alhamdulillah. Main ke tempat temannya. Padahal temannya itu yang dapat dari kiainya itu tape juga. Ini silakan makan tape. Udah, kenyang. Ayolah makan. Luri Jong. Nyaman Jong. Nyaman Soro Jong. Karena sudah nggak terlalu nafsu, begitu ngambil enak di tempatnya ya kamu ribut sama Allah. Hari ini dikasih yang itu kok masih tidak terima, masih membayangkan yang lain la insyakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lahum. Nafsu itu nggak pernah ngerekam bagus, rekamnya jelek kok. Makanya terhadap Allah pun tidak bisa husnuzon karena nafsu ini. Hanya karena dia merasa paling syar'i, terus ini jelek. Makanya kadang saya dengan aliran-aliran seperti itu hati-hati. Semuanya niatnya baik, tapi jatuhnya lebih banyak jeleknya karena sukudon selalu sama orang. Sukudon terus itu yang membuat dia semakin lama semakin jelek. Sholatnya bagus, tapi tekor karena setiap lihat orang dianggap terang. Sholatnya bagus sampai badewir Allah. Mungkin sholat kita kalah bagus sama dia. Tarawih kita aja kilat kok. Yang itu mungkin khusyuk sampai Allahu Akbar. Ya mungkin begitu, sujudnya lama. Tapi kebaikannya itu tahu-tahu entek. Begitu keluar dia sujud sama siapa? Keluar lagi sujud. Lihat ini dosa. Ini kafir. Akhirnya tekor semua. Diajar-ajar itu pahalanya yang tadi baik. Tombok itu muflis namanya, bangkrut. Itu orang muflis itu orang bangkrut. Kenapa? Karena amalnya itu banyak, tapi jeleknya itu juga perawangan. Kalau suhu
kafir. Wah itu mesti baru pacaran nih, padahal suami istri. Sudonnya itu ternyata lebih banyak daripada baiknya. Nah itu loh, hati-hati. Makanya khairul umuri awsatuha, baik-baiknya perkara itu di tengah-tengah lah. Tengah-tengah, nggak usah mau terlalu ini repot. Lihat ini, wah itu coba bayangkan. Lihat presiden jelek, lihat tentara jelek. Wah apa orang itu kan jelek. Sampai lihat keris jelek, lihat akik musyrik. Perasaan orang kayak gitu nggak pernah terus berhusnuzon sama orang itu. Kafir ini, itu musyrik. Jadi yang tadinya bagus, Allahu Akbar, sembahyangnya lama, deres Qur'annya lama, tapi begitu metu, wunteng, bocor kabeh. Wah, jilbabnya nggak syar'i, wah ini nggak kaos kaki, ini. Wah itu lihat perempuan sendalnya tinggi, dilaknat. Perempuan itu sendalnya harus tinggi. Karena apa? Kelihatan auratnya itu nggak boleh. Sementara perempuan berarti kainnya harus panjang. Biar nggak najis sendalnya yang harus tinggi. Itu kan pakai onalan, betul. Kurang alas supaya pas ngisor, sendalnya pas ngisor lah ya tepet ya nyapu dalan, nyapu telek, nyapu dicincing dus. Akhirnya apa? Masa sikile sing didawakno kan sendalnya didur. Kalau nggak bisa pakai yang jinjit yang trepes tapi tinggi ya enggak apa-apa. Pakai egrang. Ini sudon. Pokoknya dulu polisi. Wah, terokong. Apalagi setiap ada kasus, polisi itu kan selalu mengatakan mari berdamai lah dong. Wah, harus sesuai hukum. Hukum Islam yang tertinggi itu apa? Memaafkan. Restoratif justice. Dalam bahasa Inggris pokoknya itulah saling memaafkan loh. Nyolong itu nggak jadi dipotong tangannya kalau yang dicuri itu memaafkan. Membunuh itu tidak jadi dibunuh. Kenapa? Karena yang dibunuh keluarganya memaafkan. Dene ora iso maaf membayar denda. Loh makanya kadang restoratif justice itu tetap ada dendanya, tapi sampai hukum potong tangan itu hukum standar. Itu bukan hukum mutlak, itu hukum dasar mencuri potong tangannya. Tapi kalau yang dicuri memaafkan, ya dimaafkan. Kalau yang dicuri kok minta ganti rugi, ya diganti rugi. Baru kalau dia mau gak bisa kerok tangannya, nah baru kejahatan harus dibunuh itu. Wah ya gak bisa Pak, bunuh. Terus gimana lah, ya udahlah saya maafkan tapi bayar denda. Wah nggak usah denda, nggak apa-apa, sudah lah ya sudah. Maafkan. Makanya membawa setiap unsur perdamaian untuk saling memaafkan itu sebenarnya hukum tertinggi di dalam Islam. Makanya pemerintah Saudi kalau ada orang Indonesia membunuh warga Saudi, hukumnya harus dibunuh. Tapi sebelum dibunuh, pemerintah di sini dikabari wargamu membunuh. Maka kemudian pemerintah bikin merukunkan di antara kedua belah pihak. Kalau kedua belah pihak kok setuju untuk terjadi kerukunan tanpa harus bayar denda, ya lepas. Ya sudah saya maafkan. Tapi kalau harus dengan denda, maka negara mengeluarkan uang untuk bayar denda. Itu nggak dipahami. Orang kafir begitu. Gara-gara yang tikungan dicegat ternyata polisi kabeh salah. Iya kan? Loh lapor aneh awang lunga. Lah kan polisi akeh ngene itu tidak apa-apa. Lah itulah. Jadi biaya suudzon itu ternyata lebih gede. Lah ya pulsanya suudzon itu lebih besar. Roaming gitu. Loh makanya jadi wong iki sing khusnudzon. Pernah satu ketika ada cerita. Jadi seorang anak dilarang pakai jilbab. Akhirnya orang tuanya dilaporkan kepada
kepolisian karena melarang anaknya pakai jilbab itu hak asasi manusia. Oleh pengadilan orang tuanya dibebaskan. Akhirnya semuanya demo menolak putusan hakim. Kalian ini hakim sesat, orang pakai jilbab tidak boleh, kok orang tuanya dibebaskan. Akhirnya hakimnya ngomong, kamu tahu nggak? Anak lanang. Anak lanang Kang. Iya kok. Hukum itu. Makanya ya Allah, anakku takut agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu hatinya selalu merasa, wah mesti Allah rek, enak kita begini, jangan ini. Oh iya, husnudzon. Makanya tak orang. Jadi melihat fenomena kayak bakun kayak apa itu ilminya, pakai ilmu. Orang alim kok pikir ngawur dulu enggak punya hitungan. Nah, ilmu hitung belum masuk ke sana. Tuh, ya, jadi lah. Dongakno muga-muga ini jomblo iki nang dadi. Amin. Ngaji, jadi kan enak bulan Syawal mulai ning kene lho, ngaji maksudnya seayat rong ayat, dulu kan iso bisa mulai. Kene gone wis enak iki karo ya. Misal sak Quran gak khatam sak tahun minggu apa 8 pisan kan apa sampean dene 8 pisan gak ngaji pengen seminggu pisan ya ora apa-apa pengen bengi yo ayo pas aku nang omah iki wis mulai alhamdulillah ya mencadake ya kan luwih enak lah mulai bahkan tekan nol seorang ulama itu begitu. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang yang digolongkan termasuk dengan IT